Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mam Nuri, podcastnya generasi cakap, intelektual, mantap, spiritual. Oke, kita hari ini berada di episode spesial yang tidak seperti biasanya, karena seperti biasanya kan kita podcast di studio podcast sekolah ya. Tapi kali ini kita podcastnya berada di Pulau Bali. Untuk perjalanan pertama kita dimulai hari Senin ya. Hari Senin, mulai hari Senin jam berapa ya? Sekitaran jam 1. Jam 1 ya, mungkin berangkatnya sekitaran jam 1 jam 2 ya. Jam 1 jam 2 kita langsung perjalanan menuju ke Pulau Bali. Nah, sebenarnya di perjalanan ini kan kita nggak tahu ya, di perjalanan itu apa yang terjadi di sana itu kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang tahu berapa jam kira-kira? Mulai dari sekolah sampai pelabuhan, sampai ke pelabuhan Gilimanuk. Bukan Gilimanuk. Pelabuhan Ketapang ya, pelabuhan Ketapang. Nah, itu perkiraan berapa jam? Mungkin kisaran 10 sampai 11 jam. 10 sampai 11. Ya, kisaran 10 sampai 11 jam. Nah, sebenarnya waktu ke bukan di pelabuhannya itu kan kita juga memakan waktu yang cukup banyak. Ternyata delaynya cukup lama, sekitar berapa jam? 4 jam. 4 jam ya? 4 jam lah. Ternyata anak-anak 4 jam itu paling lama dari tahun-tahun sebelumnya. Perlu kalian tahu juga, ini Mas Amar yang kelas 11 IPA 2, yang ini Kayla 11 IPA 2, yang ini Alivia 11 IPS. Nah, dari pelabuhan Gilimanuk itu kan 4 jam ya, paling lama selama kita berkunjung atau study tour ke Bali. Karena dari tahun-tahun yang lalu itu ternyata hanya memakan waktu 2 sampai 3 jam. Delaynya saja 3 jam. Jadi kita ke sini itu banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Tapi alhamdulillah untuk tahunnya kalian ini ternyata meskipun delaynya di pelabuhan 4 jam, tapi semuanya dikunjungi semua destinasinya. Nah, betul, tidak ada pengurangan destinasi wisatanya. Nah, mulai dari Pulau Bali nih, sudah nyampe, turun ke pelabuhan Gilimanuk apa ke Ketapang? Kalau di Gilimanuk. Nah, setelah di Gilimanuk kita menuju kemana? Yang pertama kita menuju ke yang pasti ibadah dulu, sholat subuh. Oke, sholat subuh di masjid. Kemudian ke makam Raden Ayu Siti Khadijah. Oke. Nah, sebenarnya kan itu bukan rundown yang hari pertama kan? Iya, betul. Bukan rundown hari pertama. Ditukar karena itu tadi penyebabnya delay 4 jam selama di pelabuhan. Aslinya itu kan rundown yang hari kedua kan, hari kedua, terus dirubah rundownnya oleh travelnya, dan alhamdulillah kita mendapatkan travel yang sangat-sangat melayani kita. Terima kasih untuk Langgeng Jaya Wisata. Kemudian setelah di Raden Ayu, kita ziarah makam di Raden Ayu, kita menuju ke itu. Kemana? Mungkin kalian capek ya, akhirnya lupa selama perjalanan kita. Puja Mandala terlebih dahulu. Kita ke Puja Mandala. Oh, kok Puja Mandala? Iya, betul. Ke Puja Mandala. Puja Mandala. Mandala, Betul. Puja Mandala kita makan di sana, kemudian
Kok Puja Mandala? Bukan Puja Mandala, bukan. Itu namanya di Tanjung Benoa. di Soka Indah, Pantai Soka Indah namanya. Oh, Sebenarnya itu nggak ada di rundown. Jadi dialihkan sama travelnya itu akhirnya di Pantai Soka Indah. Nah, di situ kita makan sampai selesai, terus bersih, mandi-mandi dan sebagainya. Habis itu kita lanjut ke Tanjung Benoa. Tanjung Benoa. Nah, kira-kira ke Tanjung Benoa ini ekspektasi kalian gimana? Dari Amar. Biasanya bakal naik jet ski atau intinya bermain banana boat atau yang lain-lain atau ada wisata-wisata di sana. Tapi berhubung karena panas ya, Wah, jadi oke. panas jadi ya duduk aja setelah makan ya udah. Oke. Yang penting udah tahu lah. Mbak Kaila. Sama juga ekspektasiku ya bakalan naik wisata wahana-wahana itu. Ternyata kok kayak begitu. Terus anak-anak juga pada nggak mau naik wahananya, katanya tuh kayak biayanya tuh nggak Oke, memungkinkan oke. gitu. Nah, Mbak Olivia. sama sih, panas juga. Habis itu wahananya dengan harganya mahal ya. Jadi banyak anak yang nggak mau naik wahananya itu sih. Nah, dari Tanjung Benoa kita kan satu ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama panas. Panas yang Betul. pasti. Panas karena waktunya masih siang. Siang. Iya. Kemudian dari segi biaya itu juga menurut anak-anak, menurut teman-teman kita itu juga terbilang agak mahal. Nggak usah kaget karena di Pulau Bali ini skalanya bukan skala nasional, Betul. di skala internasional. Jadi tidak usah kaget karena biayanya semahal itu. Kemudian dari Tanjung Benoa kita menuju ke Pantai Melasti. Pantai Melasti. Ekspektasi kalian ketika mau menuju ke Pantai Melasti gimana, Mbak Olivia? Mau ini sih, kita main pasir deh, Pantai Melastinya, terus foto-foto dan bikin video vlog itu tadi. Oke. Pakailah. Sama juga ekspektasiku bakalan ya kayak main-main air, terus foto-foto kan kayak bagus gitu loh spotnya gitu. Oke. Amar? Kalau saya sendiri dari awal sebelum berangkat udah ekspektasi kalau dijadwalkan sore di situ. Ya, Jadi saya oke. harapannya dapat sunset dan bisa main pasir di sana, bisa foto-foto di sana dan alhamdulillah keturutan juga. Kita juga kemarin dapat sunset di sana. Jadi ya wes, alhamdulillah bagus. Oke. Ya rezeki lah. Ini kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi. Dari tahun yang lalu, mulai 2 sampai 3 tahun yang lalu, kita tidak pernah ke Pantai Melasti. Nah. Oke. Kenapa? Pasti diarahkan ke Pantai Pandawa. Karena apa? Mulai dari masuk ke Pulau Bali itu cuacanya sudah hujan. Jadi tidak memungkinkan untuk masuk ke Pantai Melasti. Nah, kok beruntung sekali untuk tahun ini dan alhamdulillah kalian juga beruntung kita bisa masuk ke Pantai Melasti. Ekspektasi saya sendiri itu bakalan seperti kayak Pantai Pandawa. Ternyata tidak. Beda jauh. Beda Beda jauh. jauh. Masih bagus Pantai Melasti. Mulai dari Dengan Pandawa. view-nya, view tebingnya, kemudian view sunsetnya juga, pasirnya itu beda dari pantai yang lain. Kemudian airnya juga kan hampir ada 2 warna kan ya? Iya. Ada 2 warna, mulai biru muda terus agak ke Biru bibir tua. pantainya biru tua. Iya. Nah itu juga daya tambah untuk Pantai Melasti. Juga ada ini ombak yang pecah di tengah Ya, itu karena yang ada bagus. karena ada Terumbu karang. terumbu karangnya di tengah-tengah. Dan kalau di Pantai Pandawa itu kan sudah dari pesisir itu udah banyak terumbu karang. Ah, ya, Di benar. Melasti kan masih ada pasir-pasir jadi Betul. kita masih bisa main di sana. Ah, oke. Itu yang Mungkin bikin asik. teman-teman kalian juga pasti banyak yang langsung ke pantainya juga atau cari sunsetnya juga. Nah di situ juga banyak banget turis-turis yang ke sana. Akhirnya anak-anak kebetulan juga ada tugas di study tour ini untuk conversation bahasa Inggris, betul? Betul. Nah di situ mungkin sebagian di Pantai Melasti ada beberapa anak, beberapa kelompok itu sudah melakukan konversasi dengan beberapa turis. Mungkin ada yang dapat orang Perancis, ada dapat orang Rusia, ada dapat orang ya intinya luar negeri lah. Nah, Berbagai macam negara. betul sekali. Banyak banget
para turis juga. Selanjutnya dari Pantai Melasti kita menuju ke hotel. hotel. Sebelum ke hotel Ke Puja Mandala. Kita ke Puja Mandala terlebih dahulu. Oh, iya. Melaksanakan sholat oke. maghrib. Nah, ke Puja Mandala ini yang kalian tahu apa? Puja Mandala itu tempat ibadah dari yang diterima di Indonesia, khususnya lima agama kan, Ya, dari 5 agama. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Islam yang pasti. Jadi di situ dijadikan satu. Jadi kayak Satu tempat satu tempat itu ada 5 bangunan. Iya, Nah, ada 5 tempat ibadah. mulai dari apa yo? Islam. Kemudian Kristen. Kristen. Ada, di situ kan ada kemarin kan ada Kristennya ada 2 ya. Iya, Iya. Kristen Protestan, Sama kemudian Katolik, terus ada Hindu, ada Hindu, kemudian ada Konghucu, Buddha. Buddha apa Konghucu? Buddha. Buddha ya, Buddha. 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 Oke. Buddha kan punyanya vihara ya. Iya. Nah, iya, benar. Nah, di situ anak-anak sholat maghrib sama sholat Jamak Isya. Di jamak juga ya, jamak kosor ya. Yang kosor yang sholat isya Isyanya yang dikosor. dikurangi 2 rakaat. Oke. Setelah dari Puja Mandala, kita menuju ke hotel. hotel. Hah? Sebelum ke hotel? Pusat oleh-oleh Ke Krishna terlebih dahulu. Oh, oke. Kita beli oleh-oleh. Nah, Iya. ekspektasi kalian atau rencana kalian yang ingin kalian beli di Krishna oleh-oleh Bali itu apa? Kalau saya mau beli itu, dan niat dari awal mau beli pai susu buat oleh-oleh buat temen-temen yang ada di rumah. Ya alhamdulillahnya dapat juga. Oke lah, Sama beli itu pai susu. pai susu. Oke. Mbak Olivia? Kalau saya pai susu sama coklat Bali sih, sayangnya kemarin coklat Balinya yang saya. Coklat Bali. Iya. Coklat Bali ini itu gimana bentuknya? Bentuknya itu kayak mix gitu loh. Oh. Iya, mix saya. Memang khusus buat bukan khusus. Terbuatnya itu dari coklat asli Bali gitu. Iya. Iya. Oh. Iya, karena emang Bali juga terkenal di coklatnya. Ah. Aslinya. Untuk harganya Harganya itu kemarin kisaran 70.000. cukup terjangkau Iya. bagi kalian Iya. para siswa-siswi Iya. yang masih sekolah. Iya. Betul ya? Cukup terjangkau. Kalau saya itu ekspektasi pasti beli pai susu. Iya. Kemudian yang plot twistnya lagi itu saya ada titipan untuk beli salak sebanyak 10 kilo. Yang kemarin dibawa banyak itu. Betul sekali. Nah itu disuruh beli 10 kilo. Memang salaknya enak, tapi waktu itu kan pas di Krishna itu tersedia cuma sedikit. Karena kirimnya dari perkebunan salak itu dikirim ke Krishna itu sedikit. Jadi cuman kemarin itu dapatnya nggak sampai 10 kilo, mungkin 7 kilo. Per kilonya itu kan kurang lebih 50.000. Oh iya. Nah, ada yang salak gula atau salak madu. Iya, salak Nah, gula. salak madu itu kan lebih mahal lagi. Iya. Per kilonya 95.000. Untuk kita para siswa mungkin ya tergolong agak keberatan juga pasti. Tapi apa rasanya beda sama yang Beda. gitu? Beda jauh sama salak-salak yang dijual di Jawa. Kemudian di pinggir-pinggir jalan di luar itu beda. Gitu. Kemudian beli kacang Bali juga, kan ada ya kacang Bali ya. Iya. Itu juga cukup terkenal, bahkan sudah terkenal. Nah, sebelum adanya pai susu. Salak Bali. Kacang Bali. Kacang Bali. Iya. Kacang Bali itu sudah terkenal dari dulu sebelum adanya pai susu. Tapi sekarang sudah dikalahkan oleh pai susu. Jadi kacang Balinya mungkin agak sedikit menurun. Kemudian dari Krishna oleh-oleh. Kita menuju ke hotel. Itu kalian pastinya selama 1 hari 1 malam sudah merasakan lelah, letih, lesu, penat. Iya, betul. Mau menuju ke hotel, kepinginnya kalian apa? Istirahat. yang pasti istirahat, tidur. Soalnya sudah capek. Pengen tiduran yang jelas itu pengen ngelurusin kaki sambil rebah lah. Oh ya, sorry. Untuk transportasinya gimana? Berhubung kan kemarin kan untuk hotel kami kan di gang kecil. Ya, Jadi
Untuk transportasinya kita naik Shuttle. Bemo, dia shuttle, Ya, di shuttle semacam dulu. Bemo. Ya. Ya, jadi bisnya diparkir di area toko oleh-oleh Krishna. Kemudian kita ambil barang, terus langsung dibawa ke hotel. Oke. Nah, itu plot twist juga. Nah, ternyata setelah kita keluar dari hotel, bukan keluar, pas masuk, itu kan kita ada kejadian yang tak terduga sebenarnya. Kemarin kan kita sudah dibilangi sama pihak travelnya, sama tour guide-nya juga yang dari warga lokal Bali itu, nah ini nanti posisi bisnya tetap di Krishna oleh-oleh, ya di tempat oleh-oleh. Nanti barang-barangnya yang besar-besar itu diangkut dulu sama shuttle ke hotel. Kemudian yang kecil-kecil, barang-barang kecil itu nanti kan katanya ditaruh di Bis lagi. bis lagi kan. Nah, tapi ternyata Parkirnya jauh. parkirnya pindah, parkir bisnya sejauh kurang lebih 300 sampai 500 meter. Jadi mau tidak mau ada beberapa barang kecil, ya barang kecil ini ya termasuk alat mandi, snack yang pasti. Terus kemudian apa lagi? Itu apa? Baju ganti. Betul, oke, baju ganti yang dan lain sebagainya. Akhirnya saya sama Amar sama beberapa teman yang lain itu harus kembali ke bis dulu untuk ngambil barang-barang yang kecil-kecil ini tadi. Dan barangnya tidak sedikit, banyak banget. ditambah Bemo yang hitungannya harusnya diisi orang-orang aja udah sempit, ditambah barang-barang lagi. Wah, itu menguras tenaga sekali itu. Jadi luar dugaan. Dan itu juga plot twist juga Mas Amar, karena kayaknya lebih banyak barang-barangnya anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak perempuan kalian ini terlalu banyak barang menyusahkan kita. Yang pasti kan make up dan pasti ya. Karena saya sebenarnya gini, saya itu diprotes sama teman-teman kalian. Mas, itu barang-barang yang kecil-kecil gimana? Katanya tadi setelah dari oleh-oleh kembali lagi ke bis. Sementara bisnya kan sudah pindah. Iya. Oke. Oh ya, nanti tak laporkan ke pihak travelnya atau tour guide-nya. Kembali lagi bawa sama Mas Amar dan teman-teman lainnya. Habis dari keluar dari hotel nih. Setelah istirahat kita kemana lagi? Barong. Ke Tari Barong. Ekspektasi kalian kira-kira Tari Barong itu seperti apa? Barong tuh bagus sih. Terus ada juga kayak pendramaannya juga gitu. Terus? Itu tadi. Oke lah. Sama, kan aku first time nih ke Bali. Oke, first time. Jadi ya kayak menikmati saja. Iya betul banget. Kayak seperti apa pertunjukannya. Betul. Samar. Kalau saya kan udah 2 kali di Barong. Yang pertama? Beda seperti kayak dua kali ke Barong. Yang pertama waktu SMP. SMP. Ini kali kedua saya. Jadi ekspektasinya sama seperti yang kemarin, tapi beda suasana karena beda teman-teman. Betul. Soalnya beda dan ekspektasinya bagus sekali emang dari Barong di situ. Perlu kalian ketahui juga, ternyata tari Barong yang kalian lihat itu bukan tari Barong yang asli. Iya. Kita kan sudah dikasih tahu sama tour guide-nya di warga lokal, ternyata itu bukan tari Barong yang asli, yang sakral, bukan. Hanya untuk pariwisata saja. Andaikan itu tari Barong yang asli, yang sakral, mungkin kebanyakan dari teman-teman kita kesurupan. Pasti kesurupan. Sakral banget. Iya. Itu menurut kalian ya, tari Barong ini kira-kira hampir sama nggak seperti apa yang kita teman-teman kita lakukan yang di sekolah, tariannya, vibes-nya? Untuk vibes-nya jelas beda.
izin sama guide-nya dulu ya.
Podcast Mam Nuri. Podcastnya generasi cakap intelektual mantap spiritual. Bye bye. Bye.